Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Satria Firdaus, berasal dari UT Bandung dengan NIM 05309583. Di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu ada input menu restoran dan pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struktur pesanan. Nah, untuk input menu restoran, program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategorinya. Untuk pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Nah, cuman pada pemesanan maksimal bisa memesan 4 menu aja dan menyatakan jumlahnya. Nah, contohnya seperti ini. Terus untuk menghitung total biaya, di sini program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya layanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu dimana diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nah, untuk yang kedua, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian, untuk yang mencetak struktur pesanan, program harus dapat mencetak struktur pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan. Nah, ini jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran. Nah, tampilkan informasinya ke dalam struktur pembayaran. Nah, ini untuk petunjuk pengerjaannya. Ya, ini membuat kelas menu, mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Terus di sini ada buat sebuah kelas utama main gitu kan. Nah, kemudian di sini formatnya harus menampilkan data menu adalah untuk yang, jadi ini berdasarkan kategori. Terus untuk penggunaan array dalam mengelola menu restoran, ada gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struktur pesanan. Di sini diusahakan untuk tidak menggunakan struktur perulangan ya pada tugas praktik 1 ini. Nah, ada durasi video penjelasannya maksimal 15 menit. Oke, langsung saja saya masuk ke praktikum yang saya sudah buat. Oke, di sini saya membuat 2 kelas seperti yang sudah ditugaskan tadi, bahwasanya harus memiliki 2 kelas, yaitu kelas main dan kelas menu. Pada kelas menu saya membuat 3 atribut, dimana ada atribut nama menu, harga, dan kategori. Nah, di sini juga saya membuat konstruktornya untuk nanti digunakan oleh daftar menu. Jadi tinggal langsung mengisi nilai yang saya inginkan gitu ya. Kemudian di sini ada getter harga. Ini nantinya saya gunakan untuk mendapatkan harga yang diinputkan oleh pembeli. Ada getter kategori juga. Lanjut ke kelas main. Di sini di kelas main saya menggunakan input pembeli. Di sini saya mengimport paket scanner, number format, dan lokal. Nah, ini kedua fungsi ini berfungsi untuk yang pertama untuk penginputan, terus yang kedua ini untuk format harga atau bisa dibilang format number pada angka harga ya. Jadi nanti ada titiknya. Nah, di sini ada variabelnya berdasarkan negara Indonesia. Dan di sini saya membuat array, mengambil atribut dari menu dan membuat 8 indeks. Pada indeks 0 di sini saya memberikan nilai
Yang pertama ini ayam bakar, harganya 18.000, kemudian kategorinya makanan. Nah, sampai ke indeks 7. Ini sampai indeks 7. Kemudian di sini saya menampilkan daftar menunya sesuai kategori di sini. Jadi ketika dijalankan, yang akan tampil daftar menunya ini. Nah, untuk yang bawahnya ada array jumlah pesanan. Nah, ini saya buat untuk menyimpan jumlah pesanan yang diinginkan oleh pembeli. Misalkan kalau pengen beli ayam bakar nih, nah tapi pengen beli 2, nah ini fungsinya untuk menyimpan jumlah pesanannya, karena sebenarnya nggak mungkin kalau misalkan saya pakai array ini. Jadi lebih enak ya bisa array aja. Ini saya membuatnya 5 indeks. Di sini ada pesanan ke-1. Nah, ini ada program pesanan ke-1. Di sini diharuskan memilih dari 1 sampai 8 menu termasuk dengan jumlahnya. Kemudian nah di sini saya mengambil harga. Jadi untuk variabel H1 ini mengambil harga yang diinputkan oleh variabel pesan 1 ini. Jadi nanti mengambil harganya yang diinputkan oleh variabel pesan 1. Misalkan kalau input nilainya 2, kan 2 ini kalau 2 ayam geprekan, nah ini harganya ngambilnya yang ini, yang 16.000 gitu. Jadi sesuai isi dari indeks array menu. Ini ada jumlahnya di sini. 5 pesanan saya simpan di indeks 0, array indeks 0 ya, yang tadi, nah yang ini. Nah, ini ada penawaran nih, kalau pembeli ingin melanjutkan pemesanan, tinggal jawab ya aja, kalau tidak ya sudah cukup. Nah, ini maksimal 4 ya, karena tadi ditugaskan maksimal hanya dapat memilih 4 menu. Nah, ini untuk inisialisasi, saya membuat inisialisasi untuk pesanan 2, 3, dan 4, termasuk jumlah dan variabel harga ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsi inisialisasi ketika saya membuat nested if, atau bisa dibilang if dalam if, kalau saya manggilnya di bawahnya, otomatis di luarnya itu nggak bisa saya panggil, kenapa? Karena yaitu if-nya di dalam. Nah, inisialisasi ini berfungsi untuk mengakali peristiwa itu supaya masih dapat terbaca ke bawah. Jadi, seperti itu. Nah, di sini untuk pemesanan kedua, kalau pesan kedua ya sama, programnya sama seperti pesanan pertama. Hanya saja kalau untuk jumlah pesanan beda indeks ya. Ya pasti beda karena nggak mungkin sama. Kalau sama nanti nomornya sama jumlah pesanannya yang pertama terganti. Gitu. Ini ada lanjut lagi ke pesanan ketiga, pesanan keempat. Nah, di sini ada hitung total. Jadi untuk penghitungan total saya mengkalikan harga dengan jumlahnya. Nah, untuk bawahnya ada penawaran promo buy one get one. Jadi setiap pembelian 50.000 mendapatkan promo ini. Jadi lebih ya, pembelian lebih dari 50.000. Ini ada inisialisasi diskon juga, fungsinya sama yang udah tadi saya jelaskan. Nah, ini juga sama, ada inisialisasi pesanan kelima, karena kan kalau misalkan mengikuti promo ini otomatis harus beli lagi kan. Nah, ini berarti masuk ke pesanan 5. Kemudian ada struktur keputusan. Jadi jika totalnya lebih dari 50.000, maka ini akan ditawarkan promo buy one get one untuk kategori minuman. Nah, ini ada penawaran apakah Anda ingin mengikuti promonya atau tidak. Jika ya, otomatis, nah ini ya, jika jawabannya ya, otomatis akan disuruh menginputkan menu yang akan dibeli lagi. Kalau misalkan tidak, jika tidak ya pelanggan ini kalau misalkan totalnya melebihi 100.000 akan ditawarin diskon 10%, seperti itu. Nah,
untuk ini ya, yang untuk penambahan masih sama, cuman saya membuat variabel kategori, dimana variabel kategori di sini kan harus kategori minuman untuk promonya. Jadi di sini jika bukan kategori minuman, nah ini ada peringatan pilih menu dalam kategori minuman dan harus memasukkan lagi seperti itu. Nah, ini aja. Kemudian ada integer total awal. Jadi di sini jika yang ditambahin tadi promo yang buy one get one itu yang ditambahinnya minuman, maka total awalnya ditambahin sama pesanan kelima tadi, pesanan tambahan. Nah, jika tidak, ya otomatis pakai total awal yang enggak ada tambahannya. Untuk integer pajak, ini ada pajaknya, ini ada biaya pelayanannya, ada total akhirnya, total awal ditambah pajak dikurang diskon dikurang biaya pelayanan. Di sini ada tagihan pembayarannya, sudah termasuk pajak, biaya pelayanan, diskon. Ini input user, jadi uang yang dibayar oleh pembeli gitu. Nah, ini ada rincian pemesanannya, atau bisa dibilang struknya lah, notanya. Nah, di sini ada struktur keputusan if, dimana jumlah 2 ya, berarti ini pesanan kedua. Kalau pesanan kedua itu jumlahnya nambah lebih dari, intinya kalau pesanannya lebih dari 0, otomatis ya logikanya kalau misalkan pelanggannya nambah pesanan, nah menu yang dibeli oleh pesanan ini akan tampil di struk tuh, termasuk yang jumlah 3, jumlah 4, dan jumlah 5. Cuman yang jumlah 5 akan tampil kalau pesanannya ini kategori minuman, karena yang jumlah 5 ini itu promo buy one get one dengan kategori minuman gitu. Nah, untuk ini juga sama, karena ini yang gratisnya. Nah, ini ada total awal. Untuk harga total awal ya, sebelum pajak, pelayanan, dan diskon. Nah, di sini ada diskonnya. Jadi jika diskonnya ada, maka nanti akan tampil di struk. Tapi jika tidak ada, ya nggak akan ada. Nah, di sini ada pajak juga, kemudian ada biaya pelayanan. Nah, di sini ada total akhir dan uang yang dibayarkan tadi oleh customer, termasuk ada kembalian juga. Seperti itu. Nah, untuk penawaran promo 50.000 yang buy one get one, dan untuk diskon 10% ketika pembelian mencapai lebih dari 100.000, saya membuatnya tidak bisa digabung, jadi hanya salah satu. Nah, untuk program saya ini udah saya running ya, sesuai yang saya udah jelaskan tadi. Ini daftar menunya, ada ayam bakar, ayam geprek, ada nomornya juga, kategorinya juga. Misalkan saya ingin membeli ayam bakar 1, jadi saya membeli yang harganya enggak mencapai 50.000. Nah, di sini ada tagihannya 39.800. Ini tagihannya sudah termasuk pajak, biaya pelayanan, dan diskon ya. Dan saya bayarkan 50.000 aja. Nah, untuk rincian pesanannya ini udah ada ayam bakar 1, harganya 18.000, ada pajaknya, ada biaya pelayanannya gede juga ya, 20.000, cuman beli 1 ayam bakar. Terus ada total akhir, terus ada uang yang dibayar, dan ada kembaliannya. Nah, sekarang saya membeli yang lebih dari 50.000. Untuk yang kedua, nah, saya beli iga bakar deh 2, terus tambah air mineral, karena kalau iga bakar dulu doang kan 50.000 ya, nggak nyampe lebih. Air mineral, oh maaf salah, ini kan harus ada lanjutannya ya. Jadi misalkan saya beli iga bakar nih 2, lanjut
klik ya. Nah terus beli yang mana lagi nih, air mineral 1, udah ini aja. Lanjut atau enggak? Nah di sini ada penawaran promo, Anda mendapatkan promo. Nah, apakah Anda ingin mengikuti promonya? Nah saya ikuti. Nah terus kalau misalkan saya pilih ayam bakar, saya contohin pilih ayam bakar dengan jumlah 1. Nah sistemnya akan nolak, jadi pilih menu dalam kategori minuman. Oke, saya pilih menu kategori minuman, jus lemon aja deh, nomor 6, jumlahnya 1. Nah ini udah ya, jadi tagihan pembayarannya tinggal ditambahin aja uangnya. Di sini ada rincian pesanannya, udah benar ya. Nih ada jus melon tambahannya dan ada gratisnya juga, ada total awal dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, jadi saya membeli pesanan yang lebih dari 100.000. Misalkan saya pengen beli ayam geprek deh, jumlahnya 8. Terus lanjut lagi sampai maksimal 4 kan, lanjut lagi ini 1, lanjut lagi. Nah ini udah maksimal 4 pesanan. Nah ini ada penawaran promo dulu. Nah saya nggak akan ikut kalau nggak akan ikut. Nah ini ada promo diskon 10% setiap pembelian dari 100.000. Nah di sini tagihannya. Nah ini untuk rincian pesanannya, ayam geprek sampai sate sapi ya. Kemudian di sini ada total awalnya dan nah ini muncul diskon yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada diskon pasti muncul, kalau nggak ada ya nggak akan muncul. Jadi seperti itu. Nah sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas praktikum kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.